Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita rahmat serta kenikmatan sehingga kita semua masih diberikan kesempatan kali ini untuk menyelesaikan tugas ini. Selanjutnya kepada junjungan baginda Nabi Allah Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Langsung saja, di sini yang saya hormati Bapak Asep Ahmad Fatur Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Rumah Quran dan Tahfidz. Selanjutnya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kita yang berjudul Manajemen Strategi Menghafal Al-Quran, Program Tahfidz Pondok Modern Al-Aqsa Jatinangor. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama, Muhammad Naufal Kamal Fadlullah sebagai ketua kelompok, dan anggotanya Laili Wafikoh, Merisa Agustin, Muhammad Ali Hussein, Muhammad Zulfa Muttaqin, Muhammad Fauzan Hizbullah, dan Nadia Fitri. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan dari isi makalah kelompok 4 yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Hizbullah. Izin untuk menjelaskan atau mempresentasikan bagaimana latar belakang dari presentasi kita atau laporan dari judul makalah kita, yaitu Manajemen Strategi Menghafal Program Tahfidz di Pondok Modern Al-Aqsa Jatinangor. Yang pertama mungkin berawal dari apa sih itu Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi pedoman bagi umat manusia atau umat Islam atau kaum Rasulullah itu sendiri. Nah, kita berbicara tentang pondok modern. Pondok pesantren atau pondok modern merupakan salah satu lembaga pendidikan yang mengadakan pendidikan non formal dalam bidang keagamaan, khususnya di agama Islam, dalam mentransfer ke ilmu-ilmu dari ustadz ke peserta pendidiknya atau santrinya. Nah, pondok pesantren juga memiliki yaitu 2 program, yaitu biasanya madrasah diniyah, pembelajaran kitab-kitabnya. Nah, mungkin latar belakangnya berawal dari sana. Nah, untuk penjelasan di sini mungkin ada yang harus diketahui oleh kita semua. Program tahfidz Al-Quran harus selalu diperbaharui, baik dalam perencanaannya, dalam pelaksanaannya, atau evaluasinya. Nah, proses menghafal Al-Quran itu membutuhkan ketekunan yang harus sama-sama diketahui. Ketekunan atau konsentrasi lah, khususnya bagi santri. Nah, di sini ada yang harus diketahui, yaitu rumusan masalahnya, yaitu bagaimana implementasi manajemen strategi menghafal Al-Quran, program tahfidz di Pondok Modern Al-Aqsa, yaitu apa saja faktor yang mendukung dan menghambat manajemen strategi Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Menghafal Al-Quran adalah suatu kegiatan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Al-Quran itu berbeda dengan menghafal buku atau menghafal hadis. Ini memiliki keutamaan yang tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, menghafal Al-Quran itu perlu pelafalan pembacaannya dengan baik, dengan tajwid yang benar, dan tidak bisa seenaknya. Orang-orang yang belum bisa membaca Al-Quran atau belum benar dalam pelafalan Al-Quran berlandaskan tajwidnya, itu akan susah menghafal Al-Quran. Nah, di sini ada beberapa teori yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah teori manajemen. Teori manajemen ini adalah suatu proses untuk manage, untuk merangkai kegiatan agar mencapai tujuan. Kemudian ada teori strategi pembelajaran.
teori strategi pembelajaran adalah suatu rangkaian pembelajaran, suatu rangkaian perencanaan atau capaian individu atau kelompok untuk mencapai target pendidikan. Nah, kemudian ada teori menghafal. Teori menghafal Al-Quran adalah teori mengulang-ulang bacaannya ataupun mengulang-ulang pendengaran, mengulang-ulang bacaan Al-Quran, mengulang-ulang mendengarkan bacaan Al-Quran juga bisa, itu teori menghafal Al-Quran. Kemudian ada teori program tahfidz, dan dimana tahfidz ini tidak asing di telinga kita, yaitu suatu lembaga yang berhubungan dengan orang-orang yang berproses menghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya sedikit menjelaskan tentang implementasi manajemen strategi menghafal Al-Quran program tahfidz di Pondok Pesantren Al-Aqsa. Pada implementasi manajemen strategi rumah tahfidz di Pondok Pesantren Al-Aqsa ini merupakan suatu tempat buat santri untuk menghafalkan Al-Quran secara intensif. Karena hakikatnya Pondok Al-Aqsa ini adalah pondok modern. Namun di sisi lain ada yang diunggulkan, yakni di dalam program tahfidznya. Kemudian di dalam menentukan target dalam proses penghafalan Al-Quran di Pondok Pesantren Modern Al-Aqsa ini, para asatidz dan asatidahnya mengadakan tahap-tahap seleksi kepada para santri yang memang mereka berniat untuk menghafalkan Al-Quran. Tahap seleksinya yang pertama, yakni santri yang memiliki motivasi serta berkomitmen dalam menghafal Al-Quran. Kedua, santri bisa berkomitmen dengan para ustadz dan ustadzahnya serta mampu dalam baca tulis Al-Quran. Dan yang ketiga, mengukur layak tidaknya dalam menghafal Al-Quran dengan sebuah indikator lulus baca tulis Al-Quran serta menguasai makhorijul huruf. Kemudian tidak hanya itu, di Pondok Pesantren Al-Aqsa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama santri tahfidz takhusus dan yang kedua santri tahfidz biasa. Untuk yang pertama, yakni santri tahfidz takhusus, adalah santri tahfidz yang memang dikhususkan untuk menjalankan program tahfidz, mulai dari hafalannya, waktunya dalam memurajaah ataupun menghafal Al-Quran setoran kepada para asatidz. Dan yang kedua adalah santri tahfidz biasa, yakni memang mereka ini hanya sekedarnya menghafal Al-Quran untuk memenuhi syarat daripada Pondok Pesantren Modern Al-Aqsa ini. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi yang pertama dari rumusan pertama dan rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai faktor mendukung dan faktor menghambat dari manajemen strategi menghafal Al-Quran di Pondok Modern Al-Aqsa Jatinangor. Nah, dari sinilah faktor pendukung manajemen strategi menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah adab terhadap Al-Quran. Nah, di sini adab terhadap Al-Quran itu diciptakan dan dibentuk. Yang kedua yaitu istiqomah murojaah. Dan ketiga yaitu perbedaan antara program tahfidz biasa dan tahfidz khusus. Nah, tadi yang rumusan masalah pertama itu sudah dijelaskan apa perbedaan dari tahfidz biasa dan tahfidz khusus. Itu sudah tua, guys. Dan yang keempat yaitu faktor motivasi. Nah, motivasi juga termasuk faktor mendukung dari program tahfidz, program menghafal Al-Quran. Lalu yang kelima adalah metode yang digunakan. Seperti yang dikatakan, metode yang digunakan di Pondok Modern Al-Aqsa ini adalah metode talaki. Lalu lanjut, faktor penghambat manajemen strategi menghafal Al-Quran di Pondok Modern Al-Aqsa yang pertama adalah makanan yang sembarangan. Nah, rata-rata santri-santri ini harus dijaga makanannya agar terhindar dari hal-hal buruk dan yang menghambat proses dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua adalah aspek psikologis. Nah, aspek psikologis ini sangat juga berpengaruh dalam si santri dalam menghafal Al-Quran. Dan ketiga itu kecerdasan, yang mana para santri putra dan santri putri itu sangat berbeda juga di tingkat kecerdasannya masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu faktor menghambat itu motivasi. Banyak sekali santri yang memang minim akan motivasi dalam menghafal Al-Quran. Selanjutnya yaitu santri belum mampu membaca Al-Quran dengan baik. Nah, bagaimana ingin menghafal Al-Quran jika
dalam pembacaan Al-Qurannya aja belum tepat. Maka dari itu ini sebagai salah satu faktor penghambat dalam menghafal Al-Quran. Mungkin itu adalah faktor yang mendukung dan menghambat manajemen strategi menghafal Al-Quran program tahfidz di Pondok Modern Al-Aqsa Jatinangor. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai evaluasi manajemen strategi menghafal Al-Quran program tahfidz di Pondok Modern Al-Aqsa, di mana secara umum manajemen strategi menghafal Al-Quran yang diterapkan di Pondok Modern Al-Aqsa sudah berjalan sangat baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan yang diterapkan di dalamnya. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya dukungan para sivitas pondok, orang tua santri, dan juga para pengajar yang bersama-sama membantu, mendorong, dan mensukseskan setiap kegiatan yang dilaksanakan di pondok bersama para santri. Oleh karena itu, untuk menjaga hal demikian agar tetap berlangsung dengan baik, diperlukan adanya kesadaran, rasa tanggung jawab, dan rasa ingin terus memperbaiki pada setiap kelemahan dan kekurangan yang dijumpai. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan, di mana simpulan umum menunjukkan bahwa manajemen strategi menghafal Al-Quran program tahfidz di Pondok Modern Al-Aqsa berjalan dengan sangat baik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan yang diterapkan di dalamnya. Pelaksanaan manajemen strategi menghafal Al-Quran program tahfidz di Pondok Modern Al-Aqsa sangat berdampak terhadap santri yang dalam dirinya ada cita-cita untuk menghafal Al-Quran. Tidak hanya itu, program ini juga berdampak terhadap ustadznya, asatidz-asatidnya, kemudian lingkungan pesantren, dan juga orang tua yang menjadi ladang pahala dari seorang santri yang menghafal Al-Quran. Baik, cukup sekian dari penyampaian isi materi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.